Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore followers Indonews dimanapun Anda berada. Kembali saya Muhammad Ridwan akan menjalankan tugas ini. Menjalankan bincang-bincang seru kita. Dan pasti ini menarik bahwa bincang seru kita di live IG Indonews dengan tema kali ini adalah peluang dan tantangan membangun desa digital. Nah, kenapa bisa dijadi desa digital? Karena memang masyarakat kita sudah harus melek. Bukan cuma orang perkotaan, tapi juga masyarakat desa. Dan pemerintah sudah melakukan banyak cara, termasuk juga menerapkan program-programnya, termasuk juga melakukan program 1000 desa digital. Nah, kita juga akan berbincang seru dengan salah seorang pejabat yang berwenang untuk bicara soal desa. Nanti kita akan tersambung dengan Bapak Samsul Widodo, Direktur Jenderal Pembangunan Daerah Tertinggal Kementerian Desa PDT dan juga Transmigrasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Samsul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi mohon maaf agak sedikit delay karena ternyata nggak mudah juga. Ya, saya Ridwan Pak akan kita bincang-bincang seru lah. Judulnya memang kita lihat peluang dan tantangan membangun desa digital. Karena memang saya tahu bagaimana Kementerian Desa dalam hal ini juga di bawah Dirjen Bapak, direktorat yang Bapak pimpin memang sedang mengembangkan 1000 desa digital, Pak. Nah, mungkin kita perlu tahu, Pak, sebenarnya tujuannya apa sih Pak membangun desa digital? Apa hanya memperkenalkan teknologi mereka atau membangun, kalau saya katakan tadi di pembuka acara, saya katakan mungkin sekarang memang sudah saatnya ada desa milenial juga. Bagaimana Pak Samsul? Jadi gini, jadi sebenarnya kita ini terus terang begini. Saya cerita dari awal 2018. Jadi saya dilantik di akhir 2017, saya baru bisa bekerja optimal di awal 2018. Saya melihat begini, apa sih sebenarnya peran pemerintah? Itu yang paling penting. Jadi saya pelajarin kembali, saya menemukan kata enabler. Jadi bahasa mudahnya itu adalah peran pemerintah ini harus menciptakan ekosistem yang baik, di mana masyarakat bisa produktif. Jadi bahasa sederhananya itu. Jadi kalau kita pelajari teorinya macam-macam. Nah, sehingga saya merenungkan kembali, sebenarnya saya ngapain sih jadi dirjen ini gitu kan gitu. Jadi itu yang sebenarnya saya memulai untuk menata ulang sebenarnya bentuk-bentuk kegiatan. Jadi dulu gitu kan, sebelum 2018 kami itu kalau ada permintaan bantuan dari pemerintah daerah, itu ya kami bantu, misalnya alat pasca panen, alat bikin bakso ikan, alat untuk mengolah kemiri ataupun mete, macam-macam kakao dan sebagainya. Kami bantu. Sebagian besar yang kita lakukan gitu ya, atau kalau kita nggak ini, yang kami lakukan kan itu. Kalau kami itu kan yang salah kami gitu kan. Kalau yang kami lakukan, kalau kita antar bapak dan saya juga dong. Kami lakukan itu hanya memberi bantuan, tapi tidak pernah memikirkan mengenai pasar. Jadi banyak bantuan yang akhirnya mereka tidak mampu sustain di dalam usaha, gitu kan. Jadi misalnya begini, saya menemukan banyak fakta. Kami memberi bantuan keramba jaring apung. Jadi keramba jaring apung yang di laut itu kita belikan bibit, terus mereka kembangkan misalnya kerapu dan sebagainya. Setelah panen kerapu, nelayannya itu tidak beli bibit lagi, karena memang tidak pernah kita ajarkan mengenai kewirausahaan. Nah, awal 2018 kami banyak menemukan fakta-fakta itu dan kami pengen rubah. Jadi kami rubah, kami selalu gandeng off-taker. Jadi kami gandeng pembeli. Kami diskusikan dengan pembeli, mereka pengen mengembangkan apa dan prefer lokasinya di mana. Sehingga kami masuk lagi dulu. Jadi hilirnya sudah ketemu, gitu kan. Misalnya kami mesti gandeng dengan pengusaha perikanan, kami gandeng dengan pengusaha yang nampung mete, kami gandeng pengusaha yang nampung pala, lada, dan sebagainya. Baru kami masuk ke hilir. Nah, awal 2018, kami dengan Aruna. Aruna ini startup, gitu ya. Websitenya namanya pasarlaut.com. Dia jualan ikan secara online. Bayangkan, jual ikan secara online. Nah, dari situ kami kerjasama. Jadi kami kerjasama, mereka fokus di pemasaran, kami menyelesaikan persoalan di nelayan. Misalnya membantu untuk nelayan dapetin es, nelayan untuk bisa mengolah hasil laut dan sebagainya. Nah,
Dan ini dilakukan dengan aplikasi, sehingga kita tahu perkembangan penjualan mereka secara harian. Jadi itu yang pertama kali kami lakukan. Jadi digitalisasi yang kami lakukan adalah membantu menjual nelayan supaya bisa jual secara online. Dan itu difasilitasi oleh Aruna. Dan Aruna itu dia tidak mengambil untung, tetapi mereka ngambil untungnya adalah kayak manajemen fee, mungkin 15% atau apa. Sehingga harga selalu baik. Praktek pertama itu pendapatan nelayan naik 5 kali lipat. Jadi kami cukup terkejut karena hanya beberapa bulan. Terus kami kembangkan terus gitu ya. Itu yang menyangkut mengenai perikanan. Kami juga mengenai pendidikan, mengenai kesehatan. Jadi saya sejak karir saya di Bappenas dan pindah di Kementerian Desa, saya bekerja di daerah-daerah tertinggal. Jadi lebih banyak di Indonesia Timur, mudahnya di Indonesia Timur. Nah, Indonesia Timur sangat tahu kondisinya Pak ya, bagaimana mereka susahnya gitu ya. Jadi betul, mereka tidak ada bidan. Jadi kami dengan startup gitu ya, dengan Sehati namanya, itu menciptakan aplikasi supaya bagaimana ibu hamil bisa konsultasi ke bidan tanpa harus sering ketemu karena kita jauh. Dan itu terikut di sistem. Itu dari awal 2018. Berikutnya adalah pendidikan. Pendidikan ini yang menarik sebenarnya. Kami mendesain dari yang online. Jadi kami kerjasama dengan Kuiper, Zenius, jadi penyelenggara pendidikan kayak mirip Ruang Guru gitu ya. Mendownload semua program mereka, seizin mereka, kami ada alat yang membuat wifi lokal di satu SMP atau SMA, sehingga satu guru itu bisa handle 3 kelas. Karena banyak di Indonesia kekurangan guru. Nah, dari situ semuanya udah kami praktekin. Jadi mulai dari smart farming, pendidikan, kesehatan, mulai dari jual ikan, mulai dari ngajarin mereka jualan ke marketplace, Shopee, Bukalapak, Tokopedia, Lazada. Kami udah jalanin semua gitu kan. Kami udah jalanin semua dan terakhir kami fokus di pemasaran. Jadi kami fokus di pemasaran. Ini yang kami kembangkan. Nah, terus terang Mas Ridwan, awal-awal banyak yang mentertawakan. Karena apa? Ini sih kita ngajarin, jadi taruhlah, kita ngajarin orang di pedalaman NTT untuk jual ikan teri secara online. Gitu kan? Dan itu ternyata bisa. Gitu kan? Dan semua orang menjadi terkejut karena ternyata di marketplace sendiri ada program-program bebas ongkir, gitu kan, disubsidi ongkirnya. Jadi kalau misalnya di Kabupaten Lembata gitu ya, di Pulau Flores, di Kabupaten Lembata, mereka jual teri. Teri mereka tanpa pengawet. Jadi mereka, asal jaraknya mereka untuk pengeringan itu radius 1 km dari laut. Jadi mereka keringkan, harga di mereka 80.000, harga di Jakarta 150.000 kalau kita beli di Pasar Senen misalnya, di Pasar Jatinegara itu 150.000 di mereka. Nah, ini yang kita coba ajarkan. Nah, akhirnya lama-lama ini terus berkembang. Kami terus berkembang, kami membantu mereka kabupaten-kabupaten untuk membuat yang namanya toko online kabupaten. Itu kerjasama dengan Shopee. Kami juga membuat Tokopedia Center itu di desa-desa, dibantu oleh Tokopedia dan sebagainya. Jadi saat ini sudah cukup besar. Kami sekarang lagi mendata berapa sih badan usaha milik desa yang sudah jualan online. Dan terakhir, sebenarnya terakhir yang saat ini kami kembangkan dan waktu itu karena kami teman-teman semua pasti sudah tahu, sempat viral di media sosial, petani di Malang yang panen sayurnya dibuang-buang ke sungai pada saat itu. Waktu kita PSBB pertama, ngelaku ya saya tahu. Ya, akhirnya saya kepikiran, ini gimana caranya kita bikin aplikasi yang mempertemukan antara petani dengan pembeli. Kalau ini saya bawa ke marketplace yang besar, kayak misalnya Tokopedia, Shopee, atau Bukalapak, mereka pasti kalah. Kalau kita buka di Bukalapak, yang jual cabai itu ribuan, mereka pasti kalah. Akhirnya kami dengan teman-teman diskusi, dan selesai itu pas menjelang sholat Id. Jadi
kami membuat WA Store, WhatsApp Store. Jadi dan aplikasi itu tidak besar. Jadi di bawah 1 mega, jadi 900 kilobyte. Jadi basisnya WA Store. Nah, kami melakukan itu dan sekarang berjalan. Dari mereka punya karyawan 1, sekarang udah 5, tukang ojeknya udah 10, dan sekarang udah merambah ke kabupaten. Nanti mungkin dari tim saya bisa kirim informasinya, bisa dibuka sebenarnya dapurkita.bumdesmat.id. Jadi itu yang sekarang kami sedang kembangkan bersama dengan Kominfo, gitu ya. Targetnya adalah bagaimana bumdes-bumdes ini ataupun desa-desa ini bisa menjual produk-produknya secara online. Jadi online, ya. Karena kami cukup berhasil di Indonesia Timur. Jadi kalau kami cukup berhasil di Indonesia Timur, di Indonesia Barat pasti mudah. Hanya soal kita mau atau tidak. Karena infrastrukturnya udah siap. Jadi gitu Mas Ridwan ceritanya. Jadi cerita dari awal 2018 sampai sekarang, dan kita fokus dengan teknologi, ternyata kita mudah. Kami juga dengan Shopee pernah ngajarin di Kabupaten Sorong untuk mereka bisa jualan online, dan ternyata bisa. Ya. Gitu kan. Jadi saya rasa itu, Mas Ridwan. Tadi kan disebutkan ada, kalau tidak salah ada 47.000 sekian ya BUMDes yang ada itu, Pak ya. Nah, yang sudah mulai, betul, yang sudah sekarang sudah mulai menjalankan bisnis dengan digitalisasi seperti ini dengan online, berapa persen yang mungkin Pak kira-kira? Jadi gini, terus terang, kadang kita bersyukur juga dengan pandemi COVID-19. Jadi tadi saya sempat diskusi dengan teman-teman di Universitas Terbuka, masalah digitalisasi hampir sama, pakai Zoom. Yeah. Jadi ada Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Terbuka, Prof. Ali, tadi mengatakan sekarang semua universitas sudah jadi UT semua. Jadi ngajarnya secara jadi UT semua. Dulu UT dianggap kelas sekian, tetapi sekarang jadi UT semua. Saat ini BUMDes yang terdata itu lebih dari 50.000 BUMDes yang terdata. Yang punya transaksi dari laporan keuangan, yang punya laporan keuangan itu sekitar 35 gitu kan. Nah, minggu-minggu ini kami sudah mendata. Kami mendata saat ini sudah ada sekitar 3.000 BUMDes yang sudah jualan secara online. Nah, setelah itu nanti kami petakan, ada yang mereka jualannya ke Facebook. Jangan salah, mereka sangat mengenal Facebook. Jadi mereka jualan di Facebook, ada jualan yang di Tokopedia, Shopee, Bukalapak, ataupun di marketplace yang lain. Ini sedang kami petakan. Tapi saat ini yang sudah terdata yang masuk, karena kami sebarkan terus Google Form-nya, itu sekitar 3.000 yang sudah masuk, mengatakan mereka sudah jualan secara online. Jadi itu Mas. Terkait ini, betul ya, oke. Terkait kan yang namanya daerah-daerah tertinggal Pak, memang kalau saya kemarin, kalau tidak salah, saya sempat juga ikut webinar kemarin dengan Bakti Kominfo, bagaimana mereka juga sedang mengembangkan BTS-BTS kan di daerah tertinggal. Nah, apakah ada upaya juga kerjasama dengan Kominfo untuk bagaimana membangun atau memperbaiki sinyal yang ada? Karena di daerah kan pasti persoalan yang muncul, jangan di daerah kota aja kadang-kadang kita bermasalah Pak. Jadi betul, jadi gini Mas Ridwan, kami tidak mau, kembali lagi, kami ini hanya ekosistem. Jadi kami ekosistem. Jadi ekosistem itu, kalau misalnya ada kesulitan sinyal, kami minta mereka lapor ke Kepala Dinas Kominfo, untuk kirim surat apakah langsung ke Bakti, gitu kan, Kominfo, kami akan kasih alamatnya. Tapi kami minta untuk ditembusin ke kami atau kirim surat ke kami, nanti kami bantu untuk komunikasi ke Kominfo. Karena memang tugasnya Bakti dan Kominfo untuk akses sinyal dan sebagainya. Jadi kami kerjasama dengan mereka dan mereka paham betul dengan program ini. Jadi kami komunikasi terus. Setiap minggu kami rapat dengan mereka untuk melakukan digitalisasi. Jadi infrastruktur tetap kami lari ke mereka. Kami hanya sebagian kami mengembangkan. Saat ini Bakti Kominfo sendiri juga sudah membuat hampir 10.000 website desa. Dan kami memanfaatkan dari infrastruktur yang ada.
bagaimana saya katakan bahwa kan persoalan sekarang pemasaran sudah ditanganin oleh online dan memang tadi kita terputus ketika bicara soal itu. Saya minta pertanyaan itu bagaimana kolaborasi antara pemerintah Kemendes misalnya dengan Kominfo membangun jaringan atau sinyal-sinyal sehingga persoalan-persoalan di daerah termasuk di kita tadi bisa teratasi Pak gitu Pak. Sebenarnya kami saat ini terus terang mengoptimalkan dari platform yang sudah ada, misalnya untuk pemasaran, ya, kami memanfaatkan Bukalapak, Shopee, Tokopedia, dan kalau misalnya dari orang desa familiar dengan Facebook, kami manfaatkan itu. Nah, terkait dengan soal infrastruktur, jadi sinyal, koneksi, internet, dan sebagainya, kami selalu komunikasi dengan Kominfo. Jadi kalau misalnya ada permintaan dari teman-teman di pemerintah daerah, kami minta mereka untuk berhubungan dengan Dinas Kominfo. Dinas Kominfo bisa bikin surat ke Kementerian Kominfo gitu ya. Nanti kami pandu. Misalnya tidak, kirim ke kami juga akan selalu laporkan kepada Kominfo. Jadi saat ini sebenarnya yang belum ada akses internet itu sekitar 13.000 dari 74.000. Jadi itu data desa-desa mana saja itu sudah kami kirimkan ke Kominfo. Jadi kami kerjasama, karena nggak mungkin itu semuanya dari Kementerian Desa itu kan. Kami hanya memanfaatkan dari infrastruktur yang sudah ada. Jadi gitu Mas Ridwan. Oke, terus tadi kan kita bicara bahwa target kan 1.000 Pak ya, 1.000 desa digital. Yang sudah terrealisasi sekarang sudah berapa banyak Pak itu? Sebenarnya 1.000 itu kami harapkan sebenarnya tahun ini bisa terrealisasi. Jadi dari yang itu tambahan. Jadi itu 1.000 itu baru. Walaupun sebenarnya kami saat ini sudah mendata. Jadi saat ini sudah ada 50.000 lebih badan usaha milik desa yang mereka terdetek laporan keuangan mereka itu sekitar 30.000. Jadi kami beranggapan 30.000 itu yang sudah ada transaksi. Jadi ada yang mereka sudah tutup tapi belum ada transaksi. Nah, dari situ hari ini kami lagi mendata dan belum selesai. Kami harapkan mungkin seminggu ini bisa kami selesaikan. Kami bisa mendapatkan data sekitar 3.000 yang mereka sudah jualan online. Jadi kami kebut gitu ya. Kami kebut. Jadi kami mengatakan campaign 1.000 desa digital itu tidak berarti 1.000, itu bisa lebih. Gitu kan. Ini yang kami menjadi gerakan untuk semua pihak untuk mendorong itu, gitu kan. Jadi saya rasa itu Mas Ridwan. Tapi sejauh ini kesulitan di lapangan sendiri apa Pak? Misalnya dari target itu sendiri ada kesulitan apa kira-kira Pak? Jadi gini, kami itu sebenarnya terus terang di kita itu kan ada pemerintah pusat, provinsi, kabupaten, dan desa. Dan seringkali kami memang menyelenggarakan pelatihan-pelatihan langsung dengan badan usaha milik desa. Nah, kami sangat berharap teman-teman di kabupaten ini juga ikut turun tangan, teman-teman di provinsi juga ikut turun tangan. Jadi turun tangan untuk melatih mereka. Jadi kami kerjasama kadang dengan Shopee, kadang dengan Bukalapak. Itu hampir setiap minggu kami menyelenggarakan pelatihan untuk supaya produk-produk mereka bisa onboarding. Jadi bisa dijual di marketplace. Kalau pertanyaan kesulitan, gini, kalau dulu kami kadang melakukan pelatihan offline. Jadi kami dengan timnya kami melakukan dengan timnya Shopee. Ada 2 level. Jadi kami kadang melatih pemerintah daerah untuk digital literasi. Hari berikutnya kami latih UMKM. Nah, itu 2 hari kami latih sampai mereka bisa memasarkan produk mereka secara online. Karena sekarang COVID-19, jadi kami melatihnya adalah secara online. Online juga. Online taruhlah masuknya itu hanya 50% gitu ya, yang masuk di pemahaman mereka. Itu biasanya kami nanti masukkan ke coaching di grup WhatsApp. Jadi kami buat grup WhatsApp untuk kami coaching satu persatu dan terus seperti itu. Sampai mereka bisa onboarding. Jadi kami minta dari marketplace untuk mereka mensupervisi. Jadi pokoknya berbagai cara, tujuannya adalah bagaimana produk-produk desa bisa
dipasarkan lebih luas melalui marketplace. Jadi itu. Kalau untuk bisa memberikan apa istilahnya kan tadi menjaga produk ya. Karena tadi Bapak bilang 30.000 sekitar 30.000 BUMDes kan sudah mulai melakukan online Pak ya. Artinya mungkin nah bagaimana mereka bisa menjaga produk-produk mereka tetap berkualitas sehingga tetap di pasaran laku Pak. Jadi ini jadi gini, PR-nya itu banyak banget ya. PR-nya banyak banget. Tapi kita nggak mundur. Jadi kita hadapi. Ya. Ada yang mereka kualitas produknya udah bagus. Jadi bagus kualitas produknya. Packagingnya belum. Jadi bagaimana kami narasumber untuk melatih bagaimana packagingnya mereka lebih bagus. Ada yang mereka kadang packagingnya bagus, kualitas produknya belum bagus. Jadi macam-macam kami tangani satu-satu. Tapi terus-menerus. Kami juga mengundang dari Kementerian Koperasi, UKM. Kami juga mengundang dari pihak-pihak lain untuk membantu, karena sebenarnya banyak banget sebenarnya potensinya, gitu kan. Kalau tidak, nanti marketplace ini akan diisi oleh produk-produk impor. Itu yang sayang banget. Jadi saya rasa itu Mas. Jadi, tapi kalau ini kan ada pendamping Pak yang sebetulnya bisa mereka selalu on stage gitu di situ untuk selalu memberikan edukasi, memberikan kalau ada hal-hal yang kendala misalnya dia memberikan solusi. Apakah se-efektif apa sebenarnya pendamping yang ada di BUMDes misalnya Pak? Gini, pendamping ini juga kami bekali. Jadi kami bekali juga mengenai pemasaran secara digital. Tetapi persoalannya kan gini, mereka tidak terbiasa dan jadi mereka bisa ngelatih, mereka bisa ngajar, tapi kan mereka tidak terbiasa untuk jualan secara online. Iya. Harus terus. Karena apa? Kita ngajarin mereka untuk menjadi wirausaha, gitu kan. Jadi memang harus terus kami coaching terus, gitu kan. Kalau soal misalnya kami latih 2 hari, gitu ya. Kalau mepet-mepet 2 hari, itu mereka sudah bisa jualan di marketplace, di Tokopedia, Shopee atau Bukalapak. Tetapi kalau menjual itu kan harus laku. Bukan sekedar mereka buka toko, kan gitu. Jadi mereka sekedar buka toko di Bukalapak, Tokopedia ataupun Shopee itu mudah, 2 hari bisa. Tetapi bagaimana mereka bisa laku? Nah itu ada pelatihan terus, gitu kan. Jadi kita ajarin bagaimana cara motret produk, bagaimana ngajarin motret produk yang hanya menggunakan handphone misalnya, betul. Yang ada di rumah mereka. Jadi nggak mahal. Jadi itu terus kita ajarin mereka, ganti fotonya. Jadi foto itu jangan itu, gitu kan, terus diganti, gitu kan. Terus ngajarin cara menjawab. Misalnya pertanyaannya sederhana begini, produknya apa ya, gitu kan. Jangan dijawab kami hanya punya ini. Tidak. Jadi kami menyediakan ini saat ini yang tersedia ini, warnanya ini dan sebagainya. Jadi dia diajak untuk terus-menerus berkomunikasi kalau ada, apakah itu telepon, apakah itu WhatsApp, dan itu harus dipraktekin. Jadi kalau misalnya betul sekarang stok ada berapa, 5 gitu kan garing kan. Jadi misalnya saat ini baru tersedia 5 tapi besok masih ada 10 gitu kan, kualitasnya seperti ini gitu. Jadi mereka ya udah kalau begitu saya pesen 5 sekarang, besok saya pesen lagi gitu kan. Jadi jangan teknik-teknik itu juga harus kita ajarkan kepada mereka. Betul. Gitu kan. Jadi supaya merasa ada interaksi antara pembeli dengan penjual. Jadi itu Mas. Jadi memang terus-menerus harus dilatih. Dan evaluasi juga mungkin tetap dilakukan Pak ya, misalnya per 3 bulan, per 6 bulan, bagaimana melihat produk ini sendiri gitu, apakah di pasarannya seperti apa kendalanya, apa dilakukan juga semacam gitu Pak, evaluasi itu. Kami mendapat laporan dari per 4 bulan dari marketplace, misalnya dengan Shopee, laporan, karena mereka sendiri juga pengen, kan gini, marketplace ini juga pengen yang jualan di marketplace-nya itu juga laku. Jadi sama, gitu kan. Kami coba mendorong supaya UMKM, BUMDes bisa jualan di marketplace. Jadi kami sama-sama saling membutuhkan dan punya kepentingan. Isi bisnis, kalau kita kan mendorong supaya ekonomi masyarakat bisa tumbuh lebih baik.
Jadi itu. Jadi kami dapat laporannya, perkembangannya. Oh iya, ya. Berarti bisa evaluasi itu bisa langsung dari marketplace-nya itu sendiri Ya, atau ya, ya dari marketplace-nya itu sendiri ya? ya, Yang betul. yang pasti barangkali sudah semakin signifikan ya bagaimana proses digitalisasi desa ini sendiri Pak ya. Pe- Eh, em, Setelah Pengaruhnya terhadap pertumbuhan di desa itu sendiri gimana Pak? gini, kami pertama kali di awal 2018 itu eh, nelayan yang menjual ke Tengkulak dan nelayan yang kita coba fasilitasi supaya mereka bisa menjual Hmm. dan mengolah hasilnya, itu pendapatan mereka naik 5 kali lipat. Jadi itu 5 kali Hmm. lipat pada saat itu. Nah, tetapi ini kan tidak menjadi Ya. satu-satunya. Ya ada cerita yang belum berhasil gitu kan. Dan terus terang kembali lagi bahwa kalau kita jualan kan kita jualan pasti di keramaian. Nah di Iya marketplace betul. tidak ada keramaian. Jadi misalnya Tokopedia, mereka customernya ataupun user mereka kan udah 100 jutaan. Jadi kalau kita Iya. jualan di situ asumsinya taruhlah kita dibaca oleh 10 juta gitu kan. Itu yang terus supaya menarik dari 10 juta orang yang ada di Tokopedia misalnya. 1% aja sudah banyak Pak. 1 juta. Apalagi kita bisa mencapai 10 juta. Pak Betul. Dirjen, terima kasih banyak Pak Dirjen atas semua masukan dan informasi-informasinya. Dan mudah-mudahan ini bisa memberikan masukan atau bisa memberikan nuansa berpikir buat masyarakat di desa, termasuk di kota kayak kita sekarang ini, Pak. Persoalan-persoalan tadi digitalisasi desa memang sangat menjadi kebutuhan saat ini karena masyarakat desa juga butuh ekonomi, butuh melek teknologi. Pak Dirjen, mungkin tapi sebelum tutup Pak Dirjen, kami mohon ini bisa mengucapkan selamat ulang tahun untuk Sindonews yang ke-8 Pak Dirjen dan bisa menyampaikan message-message terhadap bagaimana Sindonews bisa berkembang lebih baik ke depannya. Jadi terima kasih undangannya Sindo News. Jadi saya kalau tidak tahu bahwa hari ini ikut merayakan ulang tahun Sindo News ke-8 dan kami sangat berharap Sindo News selalu membawa pesan-pesan kebaikan, optimisme di tengah pandemi COVID-19. Karena terus terang saat ini cukup berat sebenarnya dalam sejarah hidup kita semua gitu kan, baru pertama kali menghadapi situasi seperti ini. Jadi semoga ulang tahun Sindo News ke-8 ini bisa membawa pencerahan dan menjadi titik balik supaya ekonomi kita bisa tumbuh kembali dan terus terang bisa menjadi media gitu kan, menyuarakan mengenai pembangunan desa. Itu yang buat kami sangat penting karena bagaimanapun juga kami ingin mendapat masukan dari media karena selama ini salah satu pilar demokrasi adalah kebebasan Media. untuk pendapat melalui media. Jadi selamat ke seluruh manajemen Sindo News dan semoga ke depan semakin sukses. Terima kasih. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih Pak Dirjen atas ucapannya dan atas hal-hal yang sudah tadi kita dengarkan bersama bagaimana pembangunan atau karena konsep program yang dicanangkan oleh pemerintah melalui Dirjen Dirjen PDT ini. Dan mudah-mudahan itu menjadi barokah buat seluruh masyarakat Indonesia, Pak. Sekali lagi terima kasih, Pak. Amin, terima kasih. Selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tadi kita sudah berbincang dengan Bapak Dirjen PDT dari Pak Samsul Widodo. Mudah-mudahan apa yang sudah kita atau yang disampaikan beliau tadi yang kita perbincangkan menjadi salah satu masukan yang berharga buat kita semua, termasuk juga masyarakat di desa-desa tertinggal. Karena memang pemerintah sangat care dengan apa yang sudah yang ada atau yang terjadi di masyarakat kita dan apa yang sudah dilakukan katakanlah 1000 atau program 1000 desa digital menjadi salah satu program unggulan di Kemendes, mudah-mudahan bisa terrealisir dengan baik dan mudah-mudahan bisa menjadi memberikan manfaat yang luar biasa buat kita semua termasuk terutama masyarakat desa. Itu saja mungkin pembincangan seru hari ini dari Muhammad Ridwan dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Itu saja. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semua.